Halo teman-teman. Tayyip Erdogan, presiden paling kuat dalam sejarah Turki, telah memimpin negara itu selama 19 tahun. Termasuk 11 tahun sebagai Perdana Menteri. Posisinya tidak pernah lebih terguncang dari sekarang, jelang pemilu 2023. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, tingkat inflasi mencapai 80%, dengan harga pangan naik 2 kali lipat. Dan biaya transportasi meningkat sebesar 123%. Lira telah kehilangan 220% nilainya terhadap dolar. Ini adalah konsekuensi dari penentangan terhadap Amerika Serikat dan kebijakan ekonomi pemerintah yang tidak memuaskan. Yakni bagaimana? Mari kita cari tahu bersama. Pada tahun 1952, Turki dan Amerika Serikat menjadi sekutu, karena keduanya melihat Uni Soviet sebagai ancaman. Mereka sedekat saudara dari ayah yang sama, berbeda dari kakek mereka. Hampir 40 tahun kemudian, Perang Dingin berakhir. Elemen dasar yang membentuk hubungan di antara mereka sudah tidak ada lagi. Setiap negara melihat dunia dengan cara yang berbeda. Di Amerika Serikat, persaingan di antara kekuatan global kini menjadi perhatian utama. Fokus strategis jangka panjang pemerintah adalah melawan pertumbuhan ketegasan dan pengaruh internasional Cina dan Rusia. Namun, Turki lebih memilih perubahan tatanan dunia ke arah multipolaritas. Pada saat yang sama, mereka mempertahankan komitmen keamanan kepada NATO, di sisi lain, memperkuat hubungan dengan Rusia dan Cina dalam hal ekonomi militer. Lebih baik bersekutu dengan negara netral, daripada bergaul dengan sekutu yang bermain ganda. Kepercayaan AS di Turki telah menyusut dalam beberapa dekade terakhir. Ketika Anda tidak percaya, maka apapun yang dilakukan orang lain itu jahat. Pertama, Amerika Serikat percaya bahwa masa depan tatanan dunia akan ditentukan oleh persaingan antara Liga Bangsa-Bangsa Demokratis dan negara-negara otoriter besar. Mengacu pada Rusia dan Cina. Dengan demikian, mereka bertindak untuk memperkuat hubungan dengan sekutu yang ada. Ia juga berkomitmen untuk memulihkan demokrasi di seluruh dunia. Ini menyebabkan keretakan dengan Turki. Pasalnya, Presiden Erdogan yang pernah disebut sebagai otokrat oleh Joe Biden tidak searah dengan AS. Dia sering dikritik karena mengendalikan media dan menekan para pembangkang. Itu sebabnya pada KTT demokrasi yang diarahkan AS baru-baru ini, Turki tidak diundang. Pada 2016, Erdogan menuduh Fethullah Gulen, seorang pengasingan di Amerika Serikat, merencanakan kudeta untuk menggulingkannya. Ratusan perwira militer di negara itu telah dipenjara karena keterlibatan mereka. Setelah peristiwa itu, hubungan antara Amerika dan Turki turun drastis. Ketika Erdogan meminta pemerintah Washington untuk mengizinkan ekstradisi Gulen, dia ditolak. Amerika Serikat percaya bahwa tidak ada cukup bukti untuk menghukum. Oleh karena itu, Turki memiliki lebih banyak alasan untuk percaya bahwa AS berada di belakang menarik tali dan mensponsori organisasi pengkhianat tersebut. Mereka saling memandang dengan mata curiga. Ketegangan berlanjut. Pada tahun berikutnya, Rusia mengambil kesempatan untuk menjual sistem pertahanan udara S-400 kepada Turki. Itu membuat marah Amerika, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan Amerika. Sebelumnya, pada 2012, Turki ingin membeli sistem pertahanan rudal canggih untuk melengkapi pasukannya menghadapi musuh di Timur Tengah. Mereka 2 kali meminta AS untuk menjual sistem Patriot, tetapi tidak berhasil. Karena Washington hanya setuju menjual versi lama, bukan menjual versi baru. AS mengerahkan senjata ini atas nama NATO ke Adana, untuk membantu Turki bertahan melawan Suriah. 2 tahun kemudian, sistem tersebut dihapus, karena pihak AS percaya bahwa ancaman dari Suriah telah berakhir. Namun pihak Turki masih khawatir, karena rezim Assad masih berdiri setelah Perang Saudara, dengan dukungan Rusia. Selain itu, mereka juga diserang oleh organisasi teroris dengan misil pada tahun 2016. Jadi apa yang dilakukan AS tentang kecemasan Turki? Sebelumnya, mereka telah kehilangan kepercayaan, ketika mereka mendukung Kurdi Suriah melawan pemerintah Assad. Tetapi pada saat yang sama melawan Turki. Saat diminta membeli Patriot untuk ketiga kalinya, pihak AS hanya setuju menjualnya jika senjata itu dioperasikan oleh personel militer AS. Jika pemerintah Turki perlu menggunakannya untuk menghancurkan musuh, ia harus menghubungi AS untuk izin melepaskan tembakan. Kalah uang untuk membeli, buang waktu menunggu produksi dan harus minta izin setiap kali pakai. Itulah mengapa Turki menolak membeli sistem Patriot AS. Lihat, di sini kita melihat Washington memperlakukan sekutunya dengan sangat buruk, bukan? Tidak, Turki memiliki reputasi sebagai orang yang bijaksana, karena suatu alasan. Mereka adalah anak yang sulit untuk menyenangkan. Syarat yang ditetapkan Turki saat membeli Patriot adalah AS harus mentransfer teknologi dasar. Yaitu, mereka akan menerima informasi detail tentang proses pembuatan dan produksi komponen utama.
Dari situ, Turki akan menemukan cara untuk membuat salinan dan tidak perlu lagi membeli yang baru dari AS. Tentu saja AS tidak setuju. Turki adalah negara modern dengan industri senjata yang cukup besar. Fakta bahwa mereka dapat membuat salinan pasti akan berhasil. Jadi mengapa Rusia masih mentransfer teknologi S-400 ke Turki? Apakah mereka tidak takut mempengaruhi industri pertahanan mereka sendiri? Ya, tentu saja. Mereka khawatir di masa depan Turki akan memproduksi salinan untuk bersaing di pasar ekspor senjata. Namun, Presiden Putin telah menerima untuk mengorbankan keuntungan ekonomi itu, untuk mendorong hubungan AS-Turki menurun dan mendapatkan teman baru. Selain itu, S-400 telah ada selama lebih dari 21 tahun, dan Rusia menciptakan S-500. Pasti jauh lebih unggul. Versi baru ini akan menjadi produk ekspor utama mereka dalam waktu dekat. Jadi jangan terlalu khawatir tentang Turki yang membuat salinan. Jadi mengapa AS keberatan Turki memiliki S-400? Masalahnya bukan hanya karena Turki membeli senjata dari Rusia, tetapi juga mengkhawatirkan keamanan informasi. Turki telah memesan beberapa pesawat siluman F-35 dari AS. Setelah digunakan, radar S-400 bisa menjadi mata-mata yang menyediakan data untuk Rusia. Dari sana, Rusia akan menggunakannya untuk meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi dan menargetkan F-35. Oleh karena itu, AS meminta Turki untuk menghapus S-400 dari layanannya. Namun, mereka tidak mendengarkan. Akibatnya, pemerintah AS membatalkan kontrak penjualan pesawat F-35, menghentikan peningkatan struktur F-16, dan membatasi penjualan senjata tertentu lainnya ke Turki. Pada 2018, Halkbank, bank terbesar kelima di Turki, digugat oleh AS. Dengan alasan, melanggar sanksi Iran di masa lalu. Menurut tuduhan Departemen Kehakiman AS, Halkbank secara sadar bertindak sebagai perantara untuk mentransfer 20 miliar dolar ke Iran secara ilegal. Surat dakwaan tersebut menuduh bank tersebut melakukan konspirasi untuk menipu Amerika Serikat, pelanggaran Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional, penipuan dan pencucian uang. Jika terbukti bersalah, Halkbank dapat menghadapi denda sekitar 2 miliar dolar. Ini bukan jumlah yang besar. Namun masalahnya, mereka yang terlibat termasuk mantan Menteri Ekonomi Zafer Çağlayan, seorang pejabat yang dekat dengan Presiden Erdogan. Hal itu menimbulkan kecurigaan dan kurangnya kepercayaan di pihak Amerika. Sejak pecahnya Perang Ukraina, Turki tidak berdiri dengan sekutu NATO-nya. Mereka mendefinisikan diri mereka sebagai negara netral, berdiri di tengah untuk membantu kedua belah pihak merundingkan perdamaian. Mengingat posisi AS, itu tidak dapat diterima. Sementara itu, mereka juga menunda ratifikasi Finlandia dan Swedia untuk bergabung dengan NATO. Turki memiliki hak seperti itu. Karena salah satu syarat organisasi ini, saat menerima anggota baru, semua anggota lama harus setuju. Turki telah berusaha untuk menunda, tanpa menentukan waktu spesifik yang akan diratifikasi. Untuk semua alasan di atas, mereka sekarang menghadapi kesulitan yang meningkat. Pertama, rezim Presiden Erdogan dituduh melakukan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, kemungkinan bergabung dengan UE menjadi kecil. Kedua, AS, Inggris, dan Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi terhadap Turki. Karena negara ini melanggar hukum kedaulatan internasional. Pasalnya, mereka telah melakukan kegiatan pengeboran gas yang berada di zona ekonomi eksklusif Yunani. Sanksi meliputi pembatasan perdagangan dan bisnis, pembekuan aset, dan larangan perjalanan bagi organisasi dan individu yang terlibat. Ketiga, karena ketidaksepakatan dengan AS serta kebijakan yang jauh dari Barat, karena takut akan sanksi, banyak investor yang menarik diri dari Turki sehingga menyebabkan arus modal menurun belakangan ini. Dikombinasikan dengan pandemi COVID sebelumnya dan perang Ukraina, harga energi meroket. Serta kebijakan regulasi ekonomi yang salah dari pemerintah. Saat ini, Turki sedang dalam krisis serius. Seperti dijelaskan di awal video, dibandingkan periode yang sama tahun lalu, lira telah kehilangan 220% nilainya terhadap dolar. Tingkat inflasi mencapai hampir 86%. Ratusan perusahaan diambang kebangkrutan, banyak pabrik tutup dan ratusan ribu pekerja kehilangan pekerjaan. Secara keseluruhan sangat buruk. Itulah konsekuensi menentang Amerika. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.